A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, hari ini kita tidak membahas video, tapi kita akan merenungkan perjalanan hidup kita sampai tibanya di hari perjanjian, yaitu meninggalkan dunia ini. Nah, itu sudah ditentukan dan wajib harus kita lalui. Nah, bagaimana kabar saudaraku pada malam hari ini setelah kita melaksanakan fardu isya? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, dan Allah mudahkan rezekinya. Dan apabila ada saudaraku yang merasa susah dalam hal rezeki, ingatlah Allah yang memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia ini. Kita ini ada ciptaan Allah, maka Allah jualah yang akan memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini. Tentu tidak sesuai dengan nafsu kita. Nah, kalau nafsu kita kan tentu mau berlebih dari orang lain, ya kan? Padahal semua itu sudah Allah tentukan kadarnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur atas nikmat Allah, atas rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Walaupun kita makannya nasi, tempe sama kecap, pakai cabai, kita syukuri, alhamdulillah. Nah, maka hidup ini akan terasa ringan. Kalau kita memperturutkan hawa nafsu, ya susah terus. Orang makan daging, kita makan telur. Orang makan ikan, kita makan cabai sama bawang. Nah, mikirkan orang, ya susahlah kita nanti ya. Nah, untuk itu kita harus berubah, move on. Nah, kalau orang sono itu katanya kan move on. Nah, jadi saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, mungkin ada di antara sahabat-sahabatku, saudaraku yang telah melihat orang meninggalkan dunia ini. Ada yang mudah, ya kan? Ada yang mengucapkan kalimat tauhid kan, la ilaha illallah. Ada yang sulit sekali dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya kan? Ada bahkan menggeleng-gelengkan kepala, marah-marah dia, ya kan? Banyak mungkin ada yang saudara-saudaraku yang sudah melihat seperti itu kan. Nah, kalau kita pikir-pikir dan kita renungkan, jangan lupa membawa lampu, obor atau pelita untuk menerangi jalan kehidupan kita, ya kan? Kalau tidak ada penerangan, ya kita meraba-raba yang masuk jurang. Kalau tidak masuk jurang, ya kena benda-benda yang berbahaya seperti kaca, paku, karena tidak ada penerangan. Nah, kalau kita perhatikan sahabat kita, teman kita, keluarga kita, tidak ada mungkin yang tak melakukan sholat. Walaupun sholatnya ada juga yang bolong-bolongkan, itu wajar, ya kan? Namanya juga manusia. Tapi yang tidak sholat sama sekali mungkin nggak ada mungkin. Tapi kalau andai kata pun ada, kita doakan ya. Kita doakan bersama supaya mereka mendapat hidayah Allah, mau melaksanakan sholat, ya kan? Karena sholat itu perkara yang akan diperiksa pertama kali. Nah, pertanyaannya, kenapa sih manusia itu susah sekali meninggal? Susah betul mengucapkan kalimat tauhid. Kenapa? Ada apa? Yuk kita kupas tuntas pada malam hari ini. Jadi saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, renungan kehidupan ini adalah renungan untuk mengingatkan kita
termasuk diri saya, saudaraku, sahabat-sahabatku, bahwa ada perjanjian Allah yang akan bertemu dengannya di hadapan para nabi-nabi dan rasul-rasul utusannya. Nah, di saat itulah akan dipilih manusia yang sesuai dengan amalannya. Ada kata masuk ke nerakanya Allah, na'udzubillah min dzalik. Karena itu tidak ada batasannya lagi, tidak ada lagi kematian di situ. Kalau kita terbakar di dunia ini, mati selesai. Tapi kalau di neraka sana, tidak ada selesai-selesainya. Terus berlanjut sampai menjerit, putus surat leher ini, minta ampun, tidak akan ada ampuninya lagi, habis sudah waktunya. Nah, bersyukur dan teramat syukur orang dimasukkan ke dalam surganya Allah, mendapat kenikmatan yang abadi. Semua kesenangan-kesenangan dia dapat, apa keinginannya dia dapat. Seperti halnya kita di dunia ini. Kita di dunia ini mencari kesenangan, mencari serba kecukupan. Nah, tapi sifatnya sementara. Kalau sudah tiba di perjanjian, maka semua itu harus ditinggalkan. Nah, ini yang harus kita perhatikan, sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Kalau sholatmu rajin, ya kan, zakatmu rajin, ya kan, menolong orang rajin, puasa rajin, tapi semua itu akan hancur, tiada arti. Tiada arti kalau saudara mengerjakan dua hal ini. Dan yang ini yang utama dan terutama saudara harus perhatikan. Baru ditambah satu hal lagi. Tidak usah dulu saudara mau ikut pengajian ini, pengajian itu, mau ikut zikir ini, zikir itu, ya kan? Nah, jadi ini yang harus saudara pelajari dulu. Ini jatuh sendiri itu, biarkan aja dulu, enggak ya? Nah, jadi ini yang harus saudara lebih perhatikan dulu daripada ikut pengajian-pengajian. Saudara ikut pengajian saya, tapi tiga hal ini saudara tidak perhatikan, maka sia-sialah saudara ikut pengajian saya ini. Saudara ikuti perundungan saya ini. Dimanapun saudara melakukan pengajian, dimanapun saudara ikut ceramah, maka akan sia-sia semua itu. Baik sholatmu, baik zakatmu, puasamu, hajimu, zakatmu, saudara akan sia-sia. Seperti kayu bakar dimakan api, tinggal abu. Nah, ini yang harus saudara mulai saat ini. Di saat saudaraku mendapatkan konten saya ini, bertekad karena Allah untuk memperbaikinya. Nah, yang pertama yang harus saudara perhatikan dalam kehidupan ini, jangan sekali-kali berbuat syirik, bertuhankan kepada selain Allah. Karena Allah sudah memperingatkan berkali-kali di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya. Jangan berbuat syirik, bertuhankan selain Allah. Ada kadang-kadang syirik ini tersamar, yang tanpa kita sadari bahwa kita juga sudah berbuat syirik. Ada syirik itu yang nyata. Nah, yang nyata contohnya, saya ini hidup susah, melihat kiri kanan orang kaya, saya merasa terhina di mata manusia karena kemiskinan saya. Akhirnya saya mencari jalan, mencari pesugihan. Nah, di sana saya melakukan perjanjian sama makhluk halus, sehingga terkabullah keinginan saya menjadi orang yang terkaya, orang kaya, kan? Tapi kekayaan saya itu hanya sementara, selagi saya memenuhi janji saya kepada makhluk tersebut. Tapi begitu saya ingkar terhadap janji tersebut, maka semua kekayaan saya akan musnah, termasuk nyawa saya pun bisa diambilnya, karena sudah ada perjanjian, ya kan? Sifatnya sementara, malah ruginya banyak, ya kan? Menderita selama-lamanya. Nah, itu berbuat syirik yang nyata. Atau saudara pergi ke satu kuburan,
Karena kalau saudara yakin kuburan ini adalah kuburan keramat yang bisa membawa rezeki, yang bisa membawa saudara ke menjadi orang yang dikjaya, ya kan? Nah, saudara pergi ke sana meminta-minta saudara ke situ, itu syirik nyata. Kenapa tidak meminta kepada Allah yang maha berkuasa, yang maha segala-galanya? Nah, syirik yang tersamar. Nah, syirik yang tersamar. Saudara membawa anak sakit ke rumah sakit. Nah, ditangani oleh dokter. Anak saudara sembuh. Saudara berkata, wah hebat dokter ini, berkat dokter ini anak saya sembuh. Nah, perkataan saudara tanpa saudara sadari itu sudah berbuat syirik. Allah kecewa melihat saudara, sahabatku. Allah kecewa karena Allah itu maha melihat. Allah kecewa dan berkata saudara, sahabatku, karena Allah yang menyembuhkan. Itu. Ikhtiarnya apa? Bawa ke rumah sakit. Kalau ketentuan daripada ketetapan Allah anak kita meninggal di rumah sakit, ya anak kita akan meninggal di rumah sakit. Itu. Gimana pun usaha dokter, anak kita akan tetap meninggal di rumah sakit. Nah, ini yang pertama yang harus saudara perhatikan. Jangan berbuat syirik. Yang kedua, patuhi kedua orang tua. Hormati kedua orang tuamu. Jangan kau utamakan, saudaraku utamakan istri daripada orang tua. Kalau utamakan istri, anak daripada orang tuamu, akan sia-sialah semua amalanmu. Meninggalmu akan terasa sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapapun yang akan mengajarkan akan terkunci lidahmu. Walaupun saudara rajin sholat, zakat, puasa, berbuat baik sama orang, tapi tidak memperhatikan kedua orang tua, tidak menyayangi kedua orang tua, maka semua itu hancur lebur. Nah, apalagi melantarkan orang tua. Nah, banyak zaman sekarang orang tua diletakkan di panti jompo. Nah, alasan permintaan orang tua. Padahal tidak dikaji kenapa orang tua itu lebih nyaman di panti jompo daripada di rumah sendiri, rumah anaknya sendiri. Tidak dikajinya itu, malas dia. Dia mencari alasan aja, jalan pintas. Nah, ya kan? Bahkan ada lagi yang melantarkan orang tuanya di jalan gara-gara istri. Gitu. Karena takut susah cari makan. Cari makan aja susah, apalagi mau matinya nanti lebih susah lagi. Itu. Sementara kematian itu seperti kambing dikuliti hidup-hidup, seperti ayam digoreng hidup-hidup, mengelepar sana mengelepar sini. Sudah saksikan itu. Nah, padahal sholat, puasa, zakat, tapi kematiannya kayak ayam dipotong. Nah, setelah Allah berfirman, jangan engkau berkata uffin kepada orang tuamu. Uffin itu apa? Nah, kalau dibilang nah, jangan, itu aja dilarang. Apalagi dah berkata kasar, ya kan, berkata kasar pada orang tua. Apalagi sempat menitikkan air mata orang tua. Nauzubillah min dzalik. Hancur leburlah amalanmu selama ini. Nol, abu gosok. Gara-gara durhaka kepada orang tua. Coba bayangkan di orang tua kita, ibu kita mengandung 9 bulan 10 hari menahankan sakitnya itu. Udah tuh melahirkan, mempertaruhkan nyawa. Kan banyak ibu-ibu yang meninggal waktu melahirkan anaknya. Betapa dia mempertaruhkan nyawanya demi anak tersayang. Sudah lahir,
di bedongnya, diliputi dengan kasih sayangnya. Bapaknya memperhatikan dia, silih berganti menjaganya, tahan mereka menahankan ngantuknya, tahan mereka digigit nyamuk asalkan sahabatku saudaraku tidak digigit nyamuk. Bapaknya bekerja mencari makan, berkeringat dari pagi sampai sore, hanya memenuhi kebutuhan saudaraku sahabatku. Setelah mereka renta, tua, saudara sia-siakan. Ingatlah, redha Allah tergantung kepada redhonya orang tua. Murka Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Ingat itu. Kau ikut ceramah sana, ceramah sini, pengajian sana, pengajian sini, tarekat sana, tarekat sini, zikir sana, zikir sini, tapi orang tua kau sahabat telantarkan, saudaraku telantarkan, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ibarat debu diembus angin, tidak ada bekas sama sekali. Jangan berharap nak mudah menghadapi sakaratul maut. Jangan harap sakitnya sakaratul maut itu megap-megap. Sakitnya sakaratul maut itu, makanya ada orang tuh meninggalnya gitu. Diajari, ditaklidkan, dak juga gitu. Kenapa? Karena salah satunya durhaka kepada orang tua. Untuk saat ini, bagi orang ada yang saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang mempunyai orang tua, minta maaflah pada mereka selagi ada kesempatan. Sayangilah mereka, utamakanlah mereka daripada istri, daripada dirimu. Utamakan mereka dulu daripada anakmu. Yang ketiga, jaga sholatmu, perbaiki sholat, jangan sholat itu terus, tapi jadikanlah sholat itu sholat yang khusyuk. Sholat khusyuk itu tercermin dalam sikap dan perilaku. Nah, ini dulu tiga hal ini saudara perbaiki dulu. Nah, untuk masuknya ke surganya Allah. Tiga ini saudara perbaiki dulu. Yang pertama, jangan berbuat syirik. Yang kedua, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jadikanlah sholat itu sholat yang khusyuk. Ini dulu saudara perhatikan. Itu dulu saudara perhatikan. Kalau tiga hal ini sudah saudara perhatikan, insya Allah saudara ikut pengajian apapun, saudara ikut zikir apapun, saudara ikut tarekat yang menuju kepada jalannya Allah akan mudah dilalui. Allah akan kasihkan hidayahnya. Nah, tapi ingat tiga hal ini. Yang pertama, jangan berbuat syirik. Yang kedua, jangan durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, jadikanlah sholat itu sholat yang khusyuk. Jangan sholat hanya sekedar sholat. Sholat hanya untuk melepaskan kewajiban. Semoga video saya ini selalu bermanfaat bagi saudaraku dimanapun Anda berada, meningkatkan iman hakul yakin kepada Allah, meningkatkan iman hakul yakin kepada utusannya, Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita dimasukkan ke golongan orang-orang yang husnul khotimah, dijauhi daripada su'ul khotimah. Setiap segala sesuatu itu memberikan tanda-tanda. Apakah amalan kita diterima atau ditolak? Apakah kita ini sudah mendapat hidayah Allah? Ada tanda-tandanya. Nah, nanti di video
yang berikutnya akan saya kupas. Kaitan antara sakaratul maut, yang kedua alam barzah, yang ketiga padang mahsyar yaumil kiamah. Nanti saya akan buatkan videonya. Dan tak lupa, di renungan kehidupan ini terbuka bagi siapapun yang ingin bertanya, yang ingin minta penjelasan, atau yang sedang galau ingin mencari solusi, bagaimana solusi yang terbaik yang harus dia jalani. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.